3/2. Kalau min 1/2 masuk di sini berapa hasilnya? Min 2 per min 1/2 pangkat 2 1/4 kurang 4/4 pangkat 2. Ini sama dengan minus ya. Minus dia turun. Ada yang bisa? Ini ya dari fungsinya ternyata. Kalau ini tidak dia pakai ini kedua. Ya. Ini saya gambar ulangnya supaya saya tahu yang mana saja. Oke. Jadi kritisnya tadi di 0,0 sini ya. Ini 1, 2. Asintutnya nih jelasin ya. Asintut jelas. Sini dengan sini. Jelas ini. Nah, terus ini jelas ini. Fungsinya naik, kira. Oke. Ini jelas kalau fungsinya turun. Oke. Sekarang yang tidak jelas yang mana? Yang ini. Kenapa ada di sini? Ya. 2, 3. Ya. Ini perpotongan antara X dan Y ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kurva ini dari mana datangnya? Dari mana datangnya ini? Dari mana datangnya? Kalau kurva ini pasti tidak ada. Kalau yang ini ya, ini pasti tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini akan berpotongan di sumbu X. Iya kan? Berpotongan dari sumbu X. Sementara tadi titik foto yang kita peroleh cuma 1, yaitu 0,0. Berarti ini tidak akan ada ya. Ini mustahil ada. Karena dia akan berpotongan di sumbu X. Ya kan? Berarti ini tidak perlu digambar. Nah, permasalahannya ini. Kenapa ada kurva ini? Jadi kalau ada yang gambar begini, ini salah. Kenapa? Karena kalau ada gambar begini berarti kita di langkah kedua tadi kita sudah mendapatkan titik potongnya. Ya kan? Ternyata di gambar kedua tadi itu angka kedua titik potongnya cuma 1 yang kita dapat, yaitu ketika X-nya 0 maka Y-nya 0. Ini ya. Oke. Jadi tidak ada fungsi yang memotong selain di 0,0. Ya. Nah sekarang ini lagi gambar ini dari mana dalamnya? Dari minta hingga dia naik sampai min 1. Dia akan terus naik. Kemudian kalau ini kan enggak masalah karena kita sudah pastikan apa yang terjadi di sini akan terjadi di sini, atau apa yang terjadi di sini akan terjadi di sini, ya. Dan tadi fungsinya. Atau dari plus tak hingga dia akan naik sampai ke 1. Dari mana tahu itu?
dia akan naik atau turun dari min hingga sampai min 1 atau dari 1 sampai hingga. Dari mana tahunnya? Dari nya ini pembilangnya 12x kuadrat plus 4, berarti 12x kuadrat plus 4 ini pasti besar nolnya. Apapun x nya di sini disubstitusi pasti besar nol karena dia kuadrat, ini positif ditambah lagi ya, jadi ini pasti positif. Jadi 12x kuadrat tambah 4 ini pasti bernilai besar dari 0 apapun x nya ya. Nah sekarang sisa penyebutnya x kuadrat kurang 1 ya, x kuadrat kurang 1. Ketika f aksen double aksen x kurang 1-nya kecil 0 ya, ini ketika x kuadrat, ketika karena ini dibagi ya, jadi 12 x kuadrat plus 4 x kuadrat ini 1 pangkat 3 ini positif. Ketika ini negatif, ketika x kuadrat kurang 1 dia bernilai negatif kecil dari 0, maka pasti f double aksennya c kecil dari 0 ya kan. Ketika ini kecil dari 0, x kuadrat kurang 1 pangkat 3 dia kecil dari 0, maka nilainya pasti negatif ya. Ketika dia kecil 0 pasti negatif. Dan ketika x kuadratnya kurang 1 dia besar dari 0, ya pastilah f double aksen c nya besar 0. Kenapa? Karena ini positif per negatif, ini adalah positif per positif ya. Nah sekarang pertanyaannya, kapan ini bernilai negatif, kapan bernilai positif? Kapan x kuadrat kurang 1-nya bernilai negatif, kapan x kuadrat kurang 1-nya bernilai positif? Ketika apa? Ketika apa? Dia bernilai positif. Ada enggak nilai yang membuat ini dia besar dari 0, yang kecil dari 0? Ada? Ada. Kuadrat. Kapan dia cekung ke atas, kapan dia cekung ke bawah? Fx sama dengan ax kuadrat. Kapan dia cekung ke atas, kapan cekung ke bawah? Cekung ke atas itu begini, cekung ke bawah itu begini. Kapan dia cekung ke atas? Pada saat lebih dari 0. iya, A-nya besar dari 0. Kapan cekung ke bawah? Kurang dari 0. Ketika A-nya kecil dari 0. Sekarang kita punya fungsi gini, x kuadrat kurang 1. Kapan dia cekung ke bawah? Ketika konstanta x kuadratnya kecil dari 0 ya. Nah, x kuadrat kurang 1
Ya, kapan dia cekung ke atas, cekung ke bawah? Ketika konstantanya ini kecil 0, ya kan? Kapan dia x kuadrat kurang 1 cekung ke atas? Pada saat konstantanya ini besar 0 atau positif. Nah sekarang untuk nilai di sini, ya, ini cekung ke atas atau cekung ke bawah? Atas. Hah? Atas. Cekung? Ke bawah. Atas ya. Cekung ke atas, cekung ke bawah itu. Atas. Atas enggak sih Cekung ke Pak? atas atau cekung ke bawah? Atas. Ke atas Pak. Masa ke bawah? Cekung ke atas atau cekung ke bawah? Ke atas Pak. Iya, cekung ke atas. Pada saat intervalnya minta hingga sampai 1, dia akan kecil 0, iya kan? Iya Pak. Coba ambilkan saya nilai negatif dikurangkan dengan nilai negatif, pasti hasilnya kecil dari 0. Ya, Iya Pak. tapi Pak di situ Pak ada kuadratnya. Di situ Pak kan x kuadrat. Jadi gimana itu Pak? Hah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya Ini kan kuadrat kan? iya benar. Berarti dia tidak akan pernah bernilai negatif. Nah sekarang kenapa Bapak asumsikan bahwa ini cekung ke atas padahal harusnya nilainya positif? Karena apapun negatif kalian kuadratkan pasti positif ya. Di semua di sini adalah cekung ke atas ini sampai sini. Ini juga cekung ke atas ini. Ya, karena kuadrat di situ. Bisa? Ini loh, x kuadrat kurang 1. Ya, ini pasti dia positif ya. Iya Pak. Masalah yang positif ya. Berarti dia cekung ke atas. Nah, makanya dia kecekung ke atas di sini. Ya, ini juga kecekung ke atas. Bisa? Bisa. Bisanya? Yang bilang bisa kalau nggak bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Jadi caranya melihat ya. Lihat saja ini penyebutnya. Ya. Kalau dia di sini ya kuadrat, misalnya x kuadrat, pasti dia cekung ke atas. Ya. Jadi cekung ke atas pada saat intervalnya dari min tak hingga sampai 1. Kenapa Pak dari min tak hingga sampai 1? Karena tadi kita dibatasi oleh asintot tegak yaitu 1. Ya. Oke? Oke Pak. Bisa? Bisa. Oke. Jadi gambar apa yang kalian dapat ya. Kalau ini Pak, kenapa nggak ada? Ya memang kita tadi tidak pernah mendapatkan ada perpotongan di X sama dengan berapa dalam fungsinya ya. Yang kita salah satunya perpotongan yang kita dapat adalah ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Bisa ya? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Yang terakhir ini akan masuk dalam ujian kalian, mencari luas area maksimum ya.
mencari luas daerah maksimum. Saya bahas sedikit ini karena ini masih dalam ujian. Ini pasti masuk ini. Kalau saya tekan, saya buat soalnya. Ya. Ada sawah, katakanlah sawah, ya. Yang kelilingnya katanya 24.000, berapa? 2.400. Ada sawah ini sawah ya, dibatasi oleh sungai. Kelilingnya ini, kelilingnya adalah 2.400. Sekarang seorang petani mau menanam padi di sawah ini, bagaimana supaya dia mendapatkan luas area maksimum dari sawah ini? Nah, pakai rumus turunannya. Jadi kalau keliling itu apa rumusnya? Keliling adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini, keliling kan? Iya, Pak. Tapi karena dibatasi sungai ini, berarti cuma ini tambah ini tambah ini, ya. Atau kalau kita simpulkan ini x, ini y, ya. Sekarang berapa x-nya, berapa y-nya, biar luasnya maksimum. Yang ditaruh keliling. Keliling tadi adalah 2x ditambah y, atau y sama dengan berapa? Y sama dengan 2x min K. 2x min K, atau 2x kurang 2.400. Kelilingnya 2.400 ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana cara mendapatkan nilai maksimum? Turunan, ya kan? Kami 2x, Pak. Kami 2x. Oh, kami 2x katanya. Kami 2x. K min 2x, atau 2.400 dikurangi 2x. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah luas maksimum. Luas maksimum. Bagaimana cara mendapatkan maksimum? Berarti luasnya ini diturunkan ya. Apa rumus luas? Panjang kali lebar, atau di sini adalah X kali Y. X kali Y. Kali Y. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya mendapatkan luas maksimum? Kita turunkan ya. Ini sudah ada nih. Ya. Luasnya adalah x kali y. Berarti di sini x-nya sama dengan y-nya, ini ya. 2.400 dikurangi 2x, atau 2.400 x kurang 2x kuadrat. Mendapatkan luas maksimum diturunkan ya. Turunannya adalah 2.400 kurang 4x ya. Makanya di sini 2.400 kurang 4x ya, sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan berapa itu? X sama dengan 2.400 dibagi ya? Bagi 4 600. Oh, berarti x-nya 600. Berarti ini 600, ini 600. Kalau x-nya 600, y-nya sama dengan berapa? 1.200. Kenapa bisa 1.200? Dimasukin di mana? Ini. Oke. Masukin langsung saya. 1.000. Berapa? 1.200. Iya. 1.200. Jadi keliling maksimal, luas maksimal yang bisa digunakan petani adalah 600 kali 1.200. Hasilnya adalah 600 kali 1.200. Hasilnya adalah berapa? 3.
ke 360.000 enggak sih? 360.000. 600 kali 1.200 hasilnya 720.000. 720.000 ya. Plus maksimumnya ya. Tolong pelajari ini. Saya punya angka 3 di sini, angka 4 ini ya. Ini 4, 3, 0. Ini siku-siku di sini. Saya mau cari luas maksimum ini. Berapa? Ya. Oke, salah satunya masuk ini ujian. Apa yang di sana atau yang di sini? Ya. 4, 3, 0. Cari luas maksimumnya. Otak. Oke, cukup sekian. Saya kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau yang kota itu berarti langsung diturun ya? Hah? Kalau yang kota itu langsung diturun ya? Anda cari dulu fungsinya itu. Cari dulu fungsi garisnya, kemudian turunin. Pikirkan ya. Siapa tahu itu yang masuk dalam ujian.